Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, suasana pagi itu berubah mendadak ketika Lurah Parmin ditemukan tak sadarkan diri di ruang kerjanya. Tubuhnya tampak menyatu dengan seorang pria muda bernama Andi yang tanpa kaki dan berlumuran keringat dingin. Istrinya, Siti, yang tengah membawa air keran tiba-tiba terhenti di depan pintu balai desa. Matanya membesar penuh keterkejutan saat melihat pemandangan aneh tersebut. Dengan suara serak dan penuh panik, Siti langsung menjerit, "Aduh, Pak Lurah, apa yang terjadi di sini?" sambil menunjuk tubuh Lurah yang tidak lagi terpisah dari Andi. Mendengar jeritan istrinya, beberapa warga desa yang sedang bekerja di ladang segera berlari menuju balai desa untuk melihat fenomena aneh yang sedang terjadi. Seorang anak kecil tiba di tempat kejadian sambil menangis. "Pak, ada apa Pak Lurah dan Andi di sana? Mereka terlihat seperti satu tubuh." Warga yang berkumpul mulai berdiskusi dengan cemas, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, sementara Siti terus memohon pertolongan. Salah satu warga, Pak Joko, berusaha menenangkan kerumunan dengan berkata, "Tenanglah, kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan ini." Di tengah kekhawatiran itu, muncul seorang tua bijak dari desa, Ustaz Mukhtar, yang dipanggil untuk memberikan penjelasan atas kejadian yang tidak biasa ini. Ustaz Mukhtar memerintahkan semua orang untuk tenang dan mengikuti beliau ke ruang tamu balai desa untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi Lurah Parmin dan Andi. Dengan mata tertutup dan tangan terlipat, Ustaz Mukhtar mulai membaca doa dan meminta petunjuk dari Allah mengenai fenomena misterius yang menimpa pemimpin desa mereka. Setelah melakukan beberapa doa dan pemeriksaan awal, Ustaz Mukhtar menyatakan dengan serius bahwa kejadian ini bukanlah hal biasa, melainkan kemungkinan besar melibatkan ilmu hitam yang mengikat Lurah Parmin dan Andi bersama-sama. Warga desa mulai saling bertukar pandang dengan rasa takut dan kebingungan, tidak menyangka bahwa ada kekuatan gelap yang bermain di balik kejadian tersebut. Ustaz Mukhtar menjelaskan bahwa penggunaan ilmu hitam adalah perbuatan dosa besar yang dapat mengundang azab dari Allah, dan mungkin inilah yang sedang menimpa kedua pria itu. Siti, istri Lurah Parmin, dengan mata berkaca-kaca bertanya, "Ustaz, apakah ada cara untuk membebaskan suami saya dari ikatan gelap ini?" Ustaz Mukhtar menjawab dengan tenang namun tegas, "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini dan segera memohon ampunan kepada Allah untuk meringankan penderitaan mereka." Beberapa warga yang hadir mulai mengingat kejadian aneh atau perilaku mencurigakan di desa sebelum insiden ini terjadi, berharap menemukan petunjuk siapa yang mungkin terlibat dalam ilmu hitam. Ustaz Mukhtar meminta semua orang untuk bersabar dan tetap berdoa, karena proses penyembuhan dari ilmu hitam membutuhkan waktu dan keimanan yang kuat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati dan menjauhi perbuatan dosa agar tidak menarik perhatian kekuatan gelap lainnya. Sementara itu, Lurah Parmin dan Andi tetap terbaring tak bergerak, tubuh mereka yang menyatu tampak semakin lemah di bawah sinar matahari yang terik. Warga desa pun bertekad untuk bekerja sama dalam mengungkap misteri ini dan membantu kedua pria tersebut kembali kepada keadaan normal melalui doa dan tindakan positif. Berbagai upaya dilakukan oleh warga desa untuk memisahkan tubuh Lurah Parmin dan Andi, mulai dari menarik dengan kekuatan fisik hingga menggunakan alat-alat sederhana, namun semua usaha itu berakhir sia-sia dan justru membuat mereka berdua semakin kesakitan. Seorang dokter desa, Dr. Hasan, yang dikenal bijaksana dan berpengalaman, hadir untuk memberikan bantuan medis, namun tatapan wajahnya menunjukkan kebingungan yang mendalam melihat kondisi yang tidak biasa ini. Dr. Hasan mencoba berbagai teknik medis yang mungkin, termasuk penggunaan obat penenang dan terapi fisik, namun tidak ada satupun yang berhasil memisahkan kedua tubuh tersebut tanpa menimbulkan luka lebih parah. "Saya tidak pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya.
Ujar Dr. Hasan kepada Ustaz Mukhtar setelah beberapa kali percobaan gagal. Kita perlu bantuan dari ahli yang lebih berpengalaman. Ustaz Mukhtar mengangguk dan menyarankan untuk melibatkan ustaz-ustaz lain dari kota terdekat yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang ilmu gaib dan cara mengatasinya. Sementara itu, penderitaan Lurah Parmin dan Andi semakin terlihat, dengan tubuh mereka yang menyatu mulai membengkak dan kulit yang mengelupas di beberapa bagian akibat keringat dingin yang terus-menerus keluar. Warga desa mulai merasa putus asa namun tetap tidak menyerah, terus berdoa dan mencari solusi terbaik untuk mengembalikan kedua pria tersebut ke keadaan semula. Siti, yang terus mengawasi suaminya, menangis lirih sambil berdoa, "Ya Allah, tolonglah suamiku dan pria muda ini dari penderitaan yang begitu berat." Ustaz Mukhtar meminta semua warga untuk tetap tenang dan tidak panik, karena ketenangan dan keimanan adalah kunci untuk mengatasi cobaan ini. Meskipun begitu, setiap upaya yang dilakukan untuk memisahkan mereka hanya membuat tubuh mereka semakin melemah, menandakan bahwa kekuatan gelap yang menahan mereka masih sangat kuat. Dalam keputusasaan, Siti akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada Ustaz Mukhtar tentang perilaku suaminya sebelum kejadian ini terjadi, berharap ada petunjuk yang bisa membantu mereka. Dengan suara gemetar dan mata penuh air mata, Siti mulai menceritakan bahwa Lurah Parmin sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, membuatnya merasa curiga dan khawatir. "Ada kali saya melihat suami saya berbicara dengan orang-orang yang tidak saya kenal di balik rumah," ujar Siti sambil menggenggam tangan suaminya yang tak lagi bergerak. Ustaz Mukhtar mendengarkan dengan seksama, lalu bertanya, apakah Lurah Parmin pernah memberi alasan yang berbeda ketika ditanya tentang kegiatannya di malam hari? Siti mengangguk dan menjawab, "Ya, beliau selalu mengatakan bahwa ada rapat desa yang harus dihadiri, tetapi saya pernah menangkap beliau berbohong tentang waktu rapat tersebut." Warga yang mendengar cerita Siti mulai saling berpandangan, merasa ada sesuatu yang mencurigakan di balik perilaku Lurah Parmin yang selama ini mereka anggap sebagai pemimpin yang baik. Ustaz Mukhtar mendorong Siti untuk terus menceritakan semua yang ia ketahui, karena setiap detail bisa jadi penting dalam mengungkap kebenaran di balik kejadian ini. Siti, yang masih menangis, menambahkan bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa ada dosa besar yang tersembunyi di balik kebohongan suaminya, yang kini membelenggu mereka semua. "Saya mohon, Ustaz, berikanlah petunjuk kepada kami bagaimana cara menyelamatkan suami dan Andi dari penderitaan ini," pinta Siti dengan suara yang hampir tak terdengar. Ustaz Mukhtar menjawab dengan bijak, "Kita akan mencari tahu semua yang perlu diketahui dan berdoa bersama untuk menghapus dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan. Semoga Allah memberikan jalan keluarnya." Dalam kondisi yang semakin melemah, Andi akhirnya membuka mulutnya dan mengakui kepada semua orang bahwa ia telah lama menjalin hubungan gelap dengan Lurah Parmin, sebuah pengakuan yang mengguncang seluruh desa. Dengan suara yang serak dan penuh penyesalan, Andi berkata, "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hubungan kami dimulai dari rayuan dan iming-iming jabatan yang membuat saya terjebak dalam dosa ini." Warga desa terdiam mendengar pengakuan tersebut, tidak menyangka bahwa lurah mereka yang dihormati memiliki rahasia kelam seperti ini. Siti, yang mendengar pengakuan suaminya, merasakan campuran antara kekecewaan dan rasa simpati, namun tetap berusaha menahan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ustaz Mukhtar menambahkan, hubungan sesama jenis adalah dosa besar dalam agama kita, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Allah mengazab kalian berdua. Andi melanjutkan, "Saya menyesal dan bersedia menerima apapun yang Allah kehendaki, namun saya berharap ada jalan untuk memperbaiki kesalahan ini." Warga desa mulai saling berdiskusi dengan perasaan campur aduk, sebagian merasa marah, sementara sebagian lainnya merasa iba atas penderitaan yang menimpa kedua pria tersebut. Ustaz Mukhtar mengingatkan semua orang untuk tidak cepat menghakimi, karena setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Andi menambahkan, "Saya berharap dengan pengakuan ini, kita bisa mencari solusi terbaik dan mendapatkan ampunan dari Allah."
Pengakuan Andi menambah beban emosi di desa, namun juga membuka pintu untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi azab yang sedang berlangsung. Setelah pengakuan Andi, warga desa mulai menyadari bahwa kejadian ini bukan sekadar musibah biasa, melainkan bentuk azab yang nyata dan nyata dari Allah atas dosa-dosa besar yang dilakukan oleh Lurah Parmin dan Andi. Ustaz Mukhtar dengan tegas menyampaikan bahwa hubungan sesama jenis adalah perbuatan dosa besar dalam agama Islam, dan inilah bentuk hukuman langsung dari Allah yang diturunkan kepada keduanya sebagai pelajaran bagi seluruh desa. Suasana desa semakin mencekam, dengan setiap warga mulai merasa takut bahwa azab ini bisa meluas jika tidak segera diatasi dengan cara yang benar. Beberapa warga mulai mengingat kembali perbuatan dosa Lurah Parmin yang selama ini tersembunyi dan merasa bersalah karena tidak pernah menyadari atau melaporkannya lebih awal. Ustaz Mukhtar menekankan pentingnya keimanan dan taubat sebagai jalan keluar dari azab ini, mengajak semua warga untuk memperkuat hubungan mereka dengan Allah melalui ibadah dan doa yang lebih intens. Siti, yang masih merawat suaminya, merasa semakin terpukul dengan kenyataan bahwa dosa suaminya telah mengundang azab yang begitu berat, namun ia tetap berharap ada jalan untuk membebaskan mereka. Andi, meski terbaring lemah, terus memohon ampunan kepada Allah dan berjanji untuk memperbaiki diri, berharap penderitaannya bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain. Warga desa mulai terlibat lebih aktif dalam mencari cara untuk mengatasi azab ini, mulai dari meningkatkan keimanan pribadi hingga melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Ustaz Mukhtar mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi azab ini, termasuk kemungkinan melakukan ziarah ke tempat-tempat suci untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Dengan perasaan takut namun penuh harapan, warga desa bersatu untuk menghadapi cobaan ini bersama-sama, meyakini bahwa dengan keimanan dan usaha yang sungguh-sungguh, mereka bisa mengatasi azab yang sedang menimpa. Menyadari bahwa kondisi Lurah Parmin dan Andi semakin parah, pihak desa memutuskan untuk membawa mereka ke rumah sakit kabupaten dengan harapan bisa memisahkan tubuh mereka secara medis dan menyembuhkan luka-luka yang mereka derita. Perjalanan menuju rumah sakit kabupaten diwarnai dengan kecemasan dan doa dari para warga yang turut mengiringi kedua pria tersebut, berharap ada keajaiban medis yang bisa menyelamatkan mereka. Sesampainya di rumah sakit, dokter-dokter yang melihat kondisi mereka langsung terkejut dan kebingungan, menyadari bahwa mereka dihadapkan pada kasus yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kami akan mencoba yang terbaik, tetapi kondisi tubuh mereka sangat rumit dan memerlukan peralatan khusus, ujar salah satu dokter sambil menyiapkan ruang operasi. Ustaz Mukhtar ikut hadir di rumah sakit, terus berdoa dan memohon petunjuk dari Allah agar operasi ini bisa berjalan lancar dan berhasil memisahkan kedua tubuh tanpa menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Siti, yang terus memantau kondisi suaminya, merasa campuran antara harapan dan ketakutan, tidak ingin kehilangan kedua pria yang masih hidup dalam penderitaan mereka. Dokter-dokter mulai melakukan pemeriksaan lebih mendalam, menemukan bahwa kaki kedua pria tersebut benar-benar lenyap dan tubuh mereka menyatu dari pinggang ke bawah, membuat operasi semakin menantang. Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga dan pihak desa, dokter-dokter memutuskan untuk melanjutkan dengan operasi, meskipun mereka menyadari risiko yang tinggi. Seluruh rumah sakit menjadi hening saat tim medis memulai prosedur operasi yang diharapkan bisa membebaskan kedua pria dari penderitaan yang mereka alami. Namun, dalam hati mereka semua, tersimpan kecemasan dan doa agar operasi ini berhasil tanpa menimbulkan malapetaka lebih lanjut bagi kedua pria yang tengah berjuang melawan azab yang telah menimpa mereka. Saat operasi dimulai, suasana ruang operasi dipenuhi dengan ketegangan, para dokter dan tenaga medis bekerja dengan sigap namun penuh kekhawatiran menghadapi kasus yang begitu kompleks. Namun, tak lama setelah pisau bedah pertama menusuk kulit, sesuatu yang mengejutkan dan mengerikan terjadi. Ribuan paku mulai keluar dari tubuh Lurah Parmin dan Andi, menusuk ke segala arah tanpa kendali. Semua orang di ruang operasi terkejut dan ketakutan melihat paku-paku tersebut. Sebagian besar dokter langsung menutup mulut mereka untuk menghindari ketakutan yang berlebihan.
Apa yang sedang terjadi? Teriak salah satu dokter sambil berusaha menjauh dari area operasi, namun paku-paku itu terus bermunculan tanpa henti. Tenaga medis lainnya pun panik, sebagian besar berlarian meninggalkan ruangan operasi, meninggalkan Lurah Parmin dan Andi dalam penderitaan yang semakin parah. Ustaz Mukhtar yang hadir di rumah sakit segera menyadari bahwa ini adalah hukuman yang lebih berat dari yang pernah ia bayangkan, dan ia segera memimpin doa untuk kedua pria tersebut. Ya Allah, lindungilah mereka dari azab-Mu dan berikanlah mereka jalan untuk kembali kepadamu dalam keadaan sehat, panjatkan Ustaz Mukhtar dengan suara penuh harap. Meskipun upaya medis terus dilakukan untuk menenangkan kedua pria tersebut, paku-paku itu tetap keluar, membuat kondisi mereka semakin kritis dan tak terkendali. Para dokter yang masih di ruang operasi mencoba berbagai cara untuk menghentikan paku-paku tersebut, namun semua usaha itu sia-sia, menunjukkan bahwa ini adalah bentuk hukuman ilahi yang tak bisa diatasi dengan cara manusiawi. Akhirnya, dengan perasaan hancur dan tidak berdaya, operasi pun dihentikan, meninggalkan Lurah Parmin dan Andi dalam kondisi yang jauh lebih parah dari sebelumnya, menjadi bukti nyata dari azab yang sedang menimpa mereka. Setelah operasi yang gagal total, Lurah Parmin dan Andi dibawa kembali ke desa dengan kondisi tubuh yang semakin parah, kulit mereka dipenuhi luka-luka akibat paku-paku yang terus keluar tanpa henti. Warga desa menyambut kedatangan mereka dengan perasaan campur aduk antara rasa takut, jijik, dan prihatin, melihat penderitaan yang semakin mendalam dari kedua pria tersebut. Tubuh Lurah Parmin dan Andi kini semakin melemah, mereka terus merintih kesakitan sambil berusaha meminta ampun kepada Allah melalui bisikan yang terputus-putus. Siti, yang tak pernah lepas dari perawatan suaminya, terus menghibur dan mendukungnya dengan doa yang tak henti-henti, meski hati kecilnya terluka oleh pengkhianatan suaminya. Warga desa mulai merasa jijik dan malu atas kondisi Lurah Parmin dan Andi, menolak untuk memberikan bantuan lebih lanjut karena dianggap mereka membawa pengaruh buruk ke desa. Mereka membawa azab dan kehinaan ke desa kita, lebih baik kita menjauh daripada terlibat dalam penderitaan mereka, ujar salah seorang warga dengan nada tegas. Ustaz Mukhtar mencoba menenangkan kerumunan, kita harus tetap berdoa dan mencari cara untuk membantu mereka kembali kepada jalan yang benar, jangan biarkan azab ini menguasai hati kita. Namun, usahanya tampak sia-sia, karena sebagian besar warga memilih untuk menghindar dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam penderitaan yang menimpa kedua pria tersebut. Lurah Parmin dan Andi, yang kini berada di ambang mati, terus memohon ampun kepada Allah, berharap bahwa mereka masih bisa diselamatkan dari azab yang begitu berat. Dengan perasaan sedih dan kecewa, desa itu menyadari bahwa penolakan untuk memberikan bantuan lebih lanjut hanya memperburuk keadaan, meninggalkan mereka dalam isolasi dan penderitaan yang mendalam. Merasa ada yang belum jelas, Ustaz Mukhtar memutuskan untuk menggali lebih dalam latar belakang kehidupan Lurah Parmin, berharap menemukan akar penyebab dari dosa besar yang menimpanya dan Andi. Dengan izin dari warga desa, Ustaz Mukhtar mulai menyelidiki rekam jejak Lurah Parmin, mencari tahu apakah ada perbuatan yang bisa menjelaskan mengapa mereka berdua mendapatkan azab yang begitu berat. Ia menemukan bahwa Lurah Parmin memiliki riwayat korupsi dana desa, di mana beliau sering kali menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Selain itu, Ustaz Mukhtar mengetahui bahwa Lurah Parmin sering menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi orang lain, baik dalam urusan pemerintahan desa maupun dalam kehidupan pribadinya. Ini bukan hanya tentang hubungan gelap dengan Andi, tetapi juga tentang bagaimana beliau telah merusak integritas dan kepercayaan warga desa, ujar Ustaz Mukhtar kepada beberapa warga yang hadir dalam penyelidikan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Lurah Parmin tidak hanya berselingkuh dengan Andi, tetapi juga dengan beberapa pria muda lainnya di desa, menggunakan ancaman dan janji kosong untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Warga desa yang sebelumnya merasa terkejut dan kecewa mulai merasa marah mengetahui sejauh mana dosa dan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin mereka.
Ustaz Mukhtar mengajak warga untuk merenungkan bahwa setiap perbuatan dosa memiliki konsekuensi dan azab yang menimpa Lurah Parmin dan Andi adalah bukti nyata dari keadilan Allah. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang akan menyalahgunakan kekuasaan dan melukai sesama dengan cara yang serupa, pesan Ustaz Mukhtar kepada warga desa. Dengan penemuan-penemuan ini, warga desa semakin menyadari bahwa azab yang menimpa Lurah Parmin dan Andi bukanlah kebetulan, melainkan akibat dari dosa dan korupsi yang telah lama tersembunyi di balik kedudukan mereka. Dari penyelidikan lebih jauh, terungkap bahwa Lurah Parmin tidak hanya berselingkuh dengan Andi, tetapi juga dengan beberapa pria muda lainnya di desa, menggunakan ancaman dan janji kosong untuk mendapatkan kesukaan mereka. Semua dosa ini akhirnya terungkap, membuat warga semakin marah dan merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka anggap bijaksana dan adil. Ustaz Mukhtar mengumpulkan semua bukti dan pengakuan dari para pria muda yang pernah terlibat hubungan gelap dengan Lurah Parmin, memastikan bahwa semua perbuatan dosa mereka tercatat dengan jelas. Dosa-dosa besar ini telah mengundang azab yang berat, dan sekarang kita harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka, ujar Ustaz Mukhtar dengan nada tegas kepada warga desa. Warga desa mulai mengorganisir pertemuan untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi situasi yang semakin rumit ini, termasuk kemungkinan meminta bantuan dari pihak berwenang atau tokoh agama yang lebih tinggi. Siti, yang merasa hancur oleh pengakuan suaminya, mulai merasakan beban emosional yang berat, namun tetap berusaha untuk tetap kuat demi keluarganya. Andi, yang masih dalam kondisi kritis, terus mengungkapkan penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah ia lakukan bersama Lurah Parmin. Ustaz Mukhtar menekankan bahwa setiap dosa harus diakui dan dipertanggungjawabkan, serta pentingnya taubat yang tulus sebagai jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Warga desa yang sebelumnya memilih diam karena takut akan kekuasaan Lurah Parmin kini merasa bersalah dan menyesal tidak bertindak lebih awal untuk menghentikan perbuatan dosa tersebut. Dengan dosa-dosa yang bertumpuk ini, azab yang menimpa Lurah Parmin dan Andi menjadi semakin jelas sebagai pelajaran keras bagi seluruh desa, mengingatkan mereka akan pentingnya kejujuran, integritas, dan ketaatan kepada ajaran agama. Warga desa mulai merasa takut bahwa dosa Lurah Parmin dan Andi akan membawa azab kepada seluruh desa, menciptakan suasana ketakutan yang mencekam di antara mereka. Beberapa warga yang merasa cemas mengusulkan untuk mengusir Lurah Parmin dan Andi dari desa sebagai langkah untuk menghindari bencana yang lebih besar, namun ide ini menuai perdebatan sengit di antara mereka. Ustaz Mukhtar, yang selalu bijaksana, meminta semua orang untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan drastis, karena tindakan tersebut mungkin tidak akan mengatasi akar masalah yang sebenarnya. Ia menekankan bahwa azab yang sedang menimpa mereka adalah akibat dari dosa besar yang telah dilakukan, dan solusi terbaik adalah dengan meningkatkan keimanan dan berdoa bersama untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Beberapa warga yang sebelumnya mengusir kedua pria tersebut, mulai merasakan perubahan setelah mengikuti nasihat Ustaz Mukhtar, dan mulai kembali memberikan bantuan dan dukungan kepada Lurah Parmin dan Andi. Ustaz Mukhtar juga mengajak semua warga untuk bersama-sama melakukan kegiatan keagamaan, seperti sholat berjamaah dan membaca Al-Quran, guna memperkuat keimanan mereka dan mencegah azab lebih lanjut. Meskipun begitu, beberapa warga yang paling takut dan superstitious tetap ragu dan memilih untuk tetap menjauh, menciptakan ketegangan di antara anggota komunitas desa. Siti, yang merasa bertanggung jawab atas penderitaan suaminya, memimpin doa bersama dengan penuh berharap bahwa kesatuan dan keimanan desa bisa meringankan azab yang sedang berlangsung. Warga desa mulai menyadari bahwa ketakutan dan kekhawatiran mereka hanya akan memperburuk keadaan, sehingga mereka perlahan-lahan mulai membuka hati dan pikiran untuk mengikuti petunjuk Ustaz Mukhtar. Dengan bantuan Ustaz Mukhtar, desa itu mulai fokus pada mencari solusi melalui cara-cara Islami, seperti taubat, doa, dan peningkatan ibadah, berharap bahwa langkah-langkah ini bisa menghentikan azab dan membawa kedamaian kembali ke desa mereka. Dalam kondisi yang semakin parah,
Lurah Parmin dan Andi mulai memohon ampun kepada Allah, menangis dalam penderitaan mereka yang tak terhingga, berharap bahwa pertobatan mereka bisa mengakhiri azab yang menimpa mereka. Namun, setiap kali mereka berusaha berdoa, tubuh mereka semakin kesakitan, dan paku-paku baru terus keluar dari tubuh mereka, seolah-olah azab tersebut semakin memperketat cengkeramannya. Doa mereka yang tulus tidak cukup untuk menghentikan penderitaan yang sedang berlangsung, membuat kedua pria tersebut merasa putus asa dan semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Ustaz Mukhtar, yang terus mendampingi mereka, mengajak mereka untuk terus berdoa dan memperbanyak ibadah, meyakini bahwa keikhlasan dan ketulusan hati adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah. Meskipun begitu, kondisi Lurah Parmin dan Andi yang semakin memburuk membuat Ustaz Mukhtar merasa terbatas dalam membantu mereka, menyadari bahwa azab ini adalah ujian yang harus mereka jalani sepenuhnya. Warga desa yang masih hadir di rumah sakit juga ikut berdoa dan mendampingi kedua pria tersebut, namun penderitaan mereka tetap tidak berkurang, menambah keputusasaan yang ada di hati semua orang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi ujian ini. Doa mereka bersama, berharap bahwa Allah akan mengampuni dan meringankan penderitaan mereka. Ustaz Mukhtar terus mengingatkan bahwa azab ini adalah bentuk peringatan dari Allah dan mereka harus tetap sabar dan ikhlas dalam menjalani cobaan ini dengan penuh keimanan. Namun, bagi Lurah Parmin dan Andi, penderitaan yang terus-menerus membuat mereka merasa semakin jauh dari harapan, meskipun mereka terus berusaha untuk tetap bertahan dan memohon ampunan. Akhirnya, meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk bertobat dan berdoa, penderitaan yang menimpa mereka tetap tak kunjung reda, menunjukkan bahwa azab ini adalah hukuman yang telah ditetapkan dan tidak bisa dihindari. Seiring waktu, beberapa warga desa mulai merasa bahwa mereka perlu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat, terutama tentang perilaku buruk Lurah Parmin yang telah lama tersembunyi. Mereka mulai berkumpul secara diam-diam, berbagi cerita dan pengalaman tentang bagaimana Lurah Parmin telah memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi dan melakukan dosa-dosa terlarang. Salah seorang warga, Pak Budi, mengungkapkan, "Saya pernah melihat Lurah Parmin memberikan uang kepada beberapa pria muda untuk mendapatkan kesukaan mereka, dan saya takut untuk melaporkannya karena takut akan balasannya." Warga lainnya mulai mengangguk setuju, mengakui bahwa mereka juga pernah mendengar gosip tentang perilaku buruk Lurah Parmin, namun memilih untuk diam karena takut akan kekuasaannya. Ustaz Mukhtar, yang mendengar cerita-cerita ini, menegaskan bahwa setiap dosa harus diakui dan dipertanggungjawabkan, serta pentingnya keberanian untuk berbicara demi kebaikan bersama. Diam bukanlah solusi, kebenaran harus diungkapkan agar kita bisa belajar dari kesalahan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan, ujar Ustaz Mukhtar kepada para saksi yang hadir. Siti, yang mendengar pengakuan warga, merasa campuran antara kekecewaan dan kelegaan, akhirnya merasa bahwa kebenaran telah terbuka dan ia bisa mulai memaafkan suaminya dalam hatinya. Warga desa yang sebelumnya merasa takut dan terintimidasi kini merasa berdaya untuk mengungkapkan kebenaran, berharap bahwa pengakuan ini bisa menjadi awal dari proses penyembuhan dan pembersihan desa mereka dari dosa. Ustaz Mukhtar mengajak semua warga untuk merenungkan bahwa kebenaran dan kejujuran adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, agar tidak ada lagi yang akan terjerumus dalam dosa-dosa yang membawa azab. Dengan kesaksian dari warga yang berani mengungkapkan kebenaran, desa itu mulai menyadari bahwa penutupan mata terhadap dosa hanya akan memperparah keadaan, dan pentingnya kejujuran serta transparansi dalam membangun komunitas yang sehat dan aman. Menyadari bahwa dosa-dosa kolektif mungkin turut menyebabkan azab ini terjadi, Ustaz Mukhtar mengajak warga desa untuk melakukan sholat berjamaah dan memohon ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Ia mengorganisir beberapa sesi doa dan pengajian, mengajak semua warga untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pembersihan hati dan desa dari pengaruh dosa yang menimpa mereka.
Dengan memperbanyak ibadah dan taubat, kita bisa meringankan hukuman yang sedang menimpa kita dan memohon ampunan dari Allah atas segala dosa yang telah kami lakukan, ujar Ustaz Mukhtar dalam salah satu pengajian. Warga desa mulai mengikuti ajakan tersebut dengan sepenuh hati, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan saling mendukung dalam menjalani proses pertobatan bersama. Selain itu, mereka juga mulai melakukan berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat, seperti membersihkan lingkungan desa, membantu warga yang membutuhkan, dan meningkatkan kerjasama antar warga. Ustaz Mukhtar menekankan bahwa tindakan positif ini tidak hanya akan memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga menunjukkan ketulusan mereka dalam mencari jalan kembali kepada Allah. Siti, yang terus mendampingi suaminya dan Andi, menjadi contoh bagi warga desa dengan terus berdoa dan berusaha memperbaiki diri, meski kondisi mereka tetap tidak membaik. Andi, meski dalam penderitaan, mulai merasakan perubahan dalam dirinya, dengan hati yang mulai bersih dan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Warga desa mulai merasakan perubahan dalam suasana hati mereka, dengan rasa takut yang perlahan berubah menjadi harapan dan keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi azab ini bersama-sama. Dengan langkah-langkah positif yang diambil, Ustaz Mukhtar berharap bahwa tindakan tersebut bisa meringankan hukuman yang menimpa Lurah Parmin dan Andi, serta membawa kedamaian dan keberkahan kembali ke desa mereka. Seiring waktu berlalu, kondisi Lurah Parmin dan Andi semakin melemah, darah terus mengalir dari tubuh mereka, sementara paku-paku yang keluar tampaknya tidak pernah berhenti, menunjukkan bahwa ajal mereka semakin dekat. Kedua pria tersebut merasa ajal mereka semakin dekat, namun tetap memohon pengampunan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, berharap bisa kembali kepadanya dalam keadaan yang lebih baik. Warga desa yang masih setia mendampingi mereka mulai merasakan tekanan emosional yang berat, melihat penderitaan kedua pria tersebut yang dulunya adalah pemimpin mereka. Ustaz Mukhtar terus menguatkan hati warga desa, mengingatkan bahwa setiap jiwa akan kembali kepada Allah, dan mereka harus tetap sabar serta terus berdoa untuk kebaikan kedua pria tersebut. Ajal adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa dihindari. Mari kita sambut kedatangannya dengan hati yang bersih dan penuh doa, ujar Ustaz Mukhtar kepada warga desa yang mulai kehilangan semangat. Siti, yang terus mendampingi suaminya, merasa semakin terpukul dengan setiap tetes darah yang mengalir dari tubuhnya, namun ia tetap berusaha untuk tetap kuat demi keluarganya. Andi, yang semakin lemah, terus mengingatkan diri sendiri untuk tetap ikhlas dan menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, meski rasa sakit yang dirasakannya begitu luar biasa. Warga desa yang menyaksikan penderitaan mereka merasa bersalah dan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Ustaz Mukhtar mengadakan pengajian khusus untuk mendoakan kedua pria tersebut, berharap doa-doa mereka bisa menjadi penolong di akhirat kelak dan meringankan azab yang sedang mereka alami. Dengan perasaan yang campur aduk antara sedih dan penuh harap, desa itu menyaksikan akhir dari perjuangan kedua pria tersebut, berharap bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan tempat yang baik di sisi Allah. Pada suatu malam yang sunyi, setelah malam penuh doa dan pengajian dari warga desa, Lurah Parmin dan Andi akhirnya menghembuskan nafas terakhir mereka dengan tubuh yang sudah hancur oleh paku-paku yang terus keluar tanpa henti. Kepergian mereka meninggalkan kesedihan mendalam dan trauma bagi seluruh desa, yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa azab telah selesai namun dampaknya masih terasa. Warga desa berkumpul di balai desa untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kedua pria tersebut, meski perasaan marah dan kecewa masih membayangi mereka. Ustaz Mukhtar memimpin doa penutupan, memohon agar kedua pria tersebut diberikan tempat yang baik di sisi Allah dan agar desa mereka diberkahi dengan kedamaian dan keberkahan. Siti, yang masih merasa hancur oleh kepergian suaminya, berdiri di tengah kerumunan dengan air mata mengalir, menyadari bahwa penderitaan mereka telah mencapai akhirnya namun luka batin masih mendalam. Meskipun kedua pria tersebut telah meninggal, warga desa tetap merasakan dampak dari azab yang menimpa mereka, menciptakan trauma dan kenangan yang tak terlupakan.
Beberapa warga yang pernah merasakan pengaruh buruk dari Lurah Parmin mulai merasa lega, namun juga merasa bersalah karena telah menjadi bagian dari komunitas yang tidak sepenuhnya mencegah dosa tersebut. Ustaz Mukhtar mengingatkan semua warga bahwa azab ini adalah pelajaran berharga, dan mereka harus belajar dari kejadian ini untuk membangun masa depan yang lebih baik dan taat kepada ajaran agama. Desa itu perlahan mulai pulih dari trauma yang ditinggalkan oleh kepergian Lurah Parmin dan Andi, dengan warga yang lebih sadar akan pentingnya kejujuran, integritas, dan ketaatan kepada Allah. Meskipun azab telah selesai, kenangan akan penderitaan dan pelajaran yang diperoleh tetap hidup dalam hati setiap warga desa, menjadi pengingat akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi perbuatan dosa. Ustaz Mukhtar mengingatkan warga desa bahwa dosa-dosa besar seperti yang dilakukan oleh Lurah Parmin dan Andi harus dijauhi dengan tegas, agar tidak terulang kembali di masa depan. Ia menekankan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan kepada ajaran agama sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis. Kita harus belajar dari kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan, agar kita bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi berikutnya, ujar Ustaz Mukhtar dalam salah satu ceramahnya. Warga desa mulai mengadakan berbagai program pendidikan agama dan pelatihan moral untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang benar terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Siti, yang kini menjadi simbol ketabahan dan kesabaran, aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini, berbagi pengalamannya sebagai pelajaran bagi orang lain. Ustaz Mukhtar juga mengajak para pemuda desa untuk lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial, agar mereka tidak mudah terjerumus dalam dosa dan perbuatan yang salah. Warga desa yang pernah terlibat dalam perbuatan dosa mulai bertaubat dan mencari jalan kembali kepada Allah dengan bantuan dan dukungan komunitas yang solid. Ustaz Mukhtar mengorganisir kelompok-kelompok diskusi dan pengajian rutin, di mana warga bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung dalam menjalani hidup yang lebih baik. Desa itu perlahan berubah menjadi komunitas yang lebih bersih, jujur, dan taat kepada ajaran agama, menjadikan tragedi yang pernah terjadi sebagai motivasi untuk perubahan positif. Dengan pelajaran yang telah dipetik dari pengalaman pahit ini, desa tersebut menjadi contoh bagi desa-desa sekitarnya tentang pentingnya integritas, keimanan, dan komunitas yang saling mendukung dalam menghadapi cobaan hidup. Warga desa perlahan mulai pulih dari kejadian mengerikan yang menimpa mereka, dengan proses penyembuhan yang melibatkan dukungan emosional dan spiritual dari komunitas. Mereka memperbaiki sistem pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel, menghindari penindasan dan korupsi yang pernah terjadi di bawah kepemimpinan Lurah Parmin. Ustaz Mukhtar membantu warga dalam merancang sistem baru yang melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota desa, memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Program-program pelatihan kepemimpinan dan manajemen keuangan diadakan secara rutin, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada warga untuk mengelola desa dengan lebih baik dan adil. Warga desa juga mulai mengadakan pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi dan mencari solusi bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar warga. Siti, yang menjadi simbol ketabahan, terus memberikan inspirasi kepada warga desa untuk tetap kuat dan optimis dalam membangun kembali kehidupan mereka yang telah hancur. Dengan dukungan penuh dari Ustaz Mukhtar dan warga lainnya, desa itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dengan lingkungan yang lebih bersih dan hubungan antar warga yang lebih harmonis. Kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, dan acara keagamaan diadakan secara rutin, memperkuat ikatan komunitas dan mempercepat proses penyembuhan bersama. Desa itu juga mulai membuka diri untuk bantuan dari luar, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan, memastikan bahwa semua warga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dengan upaya bersama dan semangat yang tinggi, luka desa perlahan mulai sembuh, meninggalkan masa lalu yang kelam dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan keberkahan. Kisah Lurah Parmin dan Andi menjadi pelajaran bagi semua, bukan hanya di desa itu tetapi juga desa-desa sekitarnya yang mendengar kabar tersebut tentang konsekuensi dari dosa dan korupsi.
Kejadian itu menjadi peringatan nyata bahwa setiap dosa pasti ada balasannya, dan hanya dengan taubat yang sungguh-sungguh manusia bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan ampunannya. Ustaz Mukhtar menulis sebuah buku kecil yang berisi rangkuman kejadian yang terjadi di desa mereka, lengkap dengan pelajaran moral dan spiritual yang bisa diambil oleh siapa saja yang membacanya. Buku tersebut disebarkan ke desa-desa sekitar, menjadi sumber inspirasi dan peringatan bagi banyak orang agar tidak terjerumus dalam dosa dan penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di desa tersebut. Warga desa, yang kini telah pulih dan berkembang, terus mengenang masa lalu sebagai pengingat akan pentingnya kejujuran, integritas, dan ketaatan kepada ajaran agama dalam membangun komunitas yang harmonis. Siti, yang telah melalui banyak penderitaan, kini menjadi panutan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa ketabahan dan keimanan bisa membawa perubahan positif meski menghadapi cobaan terberat sekalipun. Ustaz Mukhtar, yang telah menjadi pilar spiritual desa, terus mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada generasi muda, memastikan bahwa pelajaran dari kejadian tersebut tidak terlupakan. Desa itu kini dikenal sebagai desa yang bersih, jujur, dan taat kepada ajaran agama, menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi. Kenangan akan penderitaan dan azab yang pernah menimpa desa tersebut tetap hidup dalam cerita-cerita dan pengajian, mengingatkan setiap orang akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan etika yang benar. Dengan pesan yang kekal ini, desa tersebut tidak hanya sembuh dari luka fisik dan emosional, tetapi juga tumbuh menjadi komunitas yang lebih kuat, bijaksana, dan taat kepada Allah, memastikan bahwa tragedi yang pernah terjadi tidak akan terulang kembali di masa depan.